Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarat wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladhina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 277 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasul-rasul Allah, wa rusulihi, wa bima, dan beriman kepada apa saja ja'ahum, yang rusul itu datang membawa berita dari Allah. Jadi beriman kepada Allah, beriman maksudnya beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan dengan perkara yang dibawa oleh para rasul itu berupa berita-berita dari Allah. Wa amilu sholihat, dan mereka mengerjakan amal-amal yang baik. Wa aqamus sholata, dan mereka orang iman itu mendirikan sholat 5 waktu. Wa atawuz zakata, dan mereka membayar zakat. Lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khawfun alaihim, dan mereka tidak akan merasakan ketakutan. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka merasakan kesedihan. Ketakutan dan kesedihan ini maksudnya ketika hari kiamat dan ketika sakaratul maut. Orang yang beriman kepada Allah di dunia maka dihibur ketika sakaratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kamu, ila rabbika, menuju Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, pulang kamu menghadap kepada Tuhan kamu, yaitu mati itu menghadap Allah, pulang dalam keadaan radiyatan mardiyah, Tuhan kamu ridho, senang dengan kamu menghadap, dan kamu akan dibuat senang oleh Allah. Allah senang dan kamu dibuat senang. Radiyah, Allah ridho, mardiyah, yang menghadap itu dibuat ridho, dibuat senang. Fadhuli, masuklah kamu, fi ibadi, dalam kumpulan hamba-hambaku. Wadhuli, dan masuklah kamu, jannati, ke dalam surgaku. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mereka mengatakan Tuhan kami Allah. Sumastaqamu, lalu kemudian istiqomah di dalam mengatakan Tuhannya Allah itu. Makna istiqomah, menjalankan segala yang diperintahnya, menjauhi segala yang dilarang. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun untuk menghibur mereka.
Malaikat akan turun berjumpa dengannya dalam keadaan menghibur mereka. Itu ketika Israel datang, maka datang dengan senyuman, menghibur. Allah takhafi wa la tahzani, kamu enggak usah takut, kamu enggak usah sedih. Allah takhafu wa la tahzanu, kamu enggak usah takut, kamu enggak usah sedih. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, bergembiralah kamu bil jannah, dengan surga. Ini ketika Israel datang, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat datang menjumpa orang beriman ingin hendak ngambil nyawanya, maka dikatakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, kamu enggak usah takut, kamu enggak usah sedih. Wa abshiru, bergembiralah kamu bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian dijanjikan dengan surga itu. Itu orang iman dijanjiin oleh Allah dengan surga. Innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah, kanat lahum jannatul firdaus nuzula, pasti bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Surat Al-Kahfi, dijanjiin oleh Allah orang iman. Maka ketika sakaratul maut, abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu, kata malaikat Israel, dengan surga yang dijanjikan Allah untuk kamu. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdaus. Sungguhnya orang iman dan mengerjakan amal yang baik, pasti bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, anna lahum, bahwasanya bagi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawah. Maka kita ingin bersyukur Allah jadikan orang iman. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Maka orang iman itu dibuktiin dengan yang pertama, amilus sholihat, mengerjakan amal-amal yang baik ketika di dunia. Akhirina, mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga menikmati ma'atahum rabbuhum, apa saja yang telah Allah berikan kepada mereka di surga. Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka dulu ketika di dunia muhsinin. Innahum, sesungguhnya penghuni surga, kanu, dulu ketika di dunia, muhsinin, adalah orang-orang yang berbuat baik. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu mereka qalilan minal laili ma yahja'un, malam sedikit tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, ketika masuk waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Ini bagian daripada amalan orang-orang yang dimuliakan Allah adalah dibangunkan sebelum subuh kemudian beristighfar. Maka disebutkan sholatul lail da'abus solehin min qablikum, sholat tahajud adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Begitu disebutkan oleh Kanjeng Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sallu billail, sholatlah kamu di malam hari, wan nasu niyam, di saat orang-orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan waktu malam 99% waktu mustajab di malam hari. Ada yang mengatakan 90% waktu mustajab di malam hari. Kemudian 10%-nya di siang hari. Maka seorang sahabat mengatakan, bertanya kepada Nabi, ayyud du'ai asma, ayyud du'ai asma, ay aqrab ilal ijabah. Doa yang paling mustajab itu kapan, wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, jawful lail wa duburus shalawatil maktubah. Doa di malam hari dan doa selepas habis sholat fardu. Jadi doa habis sholat fardu ini juga doa mustajab. Maka doa kita inilah yang sering kita panjatkan, bagaimana di tengah malam kita sisihkan waktu untuk doa, termasuk juga setiap habis sholat 5 waktu. Di antaranya doa yang kita baca menjadi zikir adalah istighfar 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali habis maghrib dan subuh, 3 kali selain habis subuh dan maghrib. Kemudian membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali habis maghrib dan subuh, 3 kali habis selain maghrib dan subuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Lalu dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Engkau pemberi keselamatan, kepadamu kembali dengan selamat. Wahayyina Rabbana bisalam, untuk itu hidupkan kami di dunia ini dengan selamat. Wadhilnal jannata darussalam, kalau kami nanti mati masukkanlah kami semua ke dalam surga dengan selamat. Itu doa yang kita diajarin oleh Nabi habis sholat. Itu doa tertinggi, karena kalau orang itu dihidupkan dengan selamat, kalau mati dimasukkan surga, itulah kesuksesan. Kesuksesan itu bukan banyak duit, berpangkat tinggi, selalu menang dalam segala urusan di dunia. Tidak. Kesuksesan, kebahagiaan itu adalah apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar, siapa dijauhkan dari neraka, wa udhilal jannah, kemudian dimasukkan surga, faqad faz, sungguh dia betul-betul orang yang beruntung. Maka kita bersyukur kepada Allah atas pilihannya Allah kepada kita, dijadikanlah kita orang yang beriman kepada Allah. Maka baginda Nabi bersabda, innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man la yuhib, wallahu la yu'til iman illa ila man yuhib. Innallaha, sesungguhnya Allah, yu'tid dunya, Allah memberikan dunia, may yuhib, kepada orang yang dicintai, wa man la yuhib, dan juga orang yang tidak dicintai. Itu orang kafir, orang yang tidak ada hubungan dengan Allah, kadang diberi dunia itu banyak, sedangkan orang yang iman kadang diberinya sedikit. Wallahu la yu'til iman, dan Allah tidak memberikan nikmat iman illa ila man yuhib, melainkan yang diberikan itu adalah yang dicintai Allah. Maka diberi iman ini tanda Allah cinta. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian setelah dikasih iman, dikasih amal, diantaranya adalah ibadah, sholat, dan segala macam. Maka disinilah
selalu berputar roda kehidupan. Waktu berjalan, berputar. Bagaimana waktu-waktu itu kita isi dengan amal-amal yang menguntungkan kita dunia dan akhirat kita. Ruwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla shalawatil khamsi, siapa mengerjakan sholat 5 waktu ma'al jamaah, dengan berjamaah, falahu khamsatu asya, maka bagi dia 5 perkara. Al-awwalu, yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya, dia tidak akan mengalami kefakiran di dunia. Tidak mengalami kefakiran di dunia. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Wasani, yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal kubri, kalau dia mati meninggal dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari adab kubur. Wasadis, yang ketiga, yu'ta kitabuhu biyaminih, amalan catatannya diberikan melalui tangan kanan. Warabi', yang keempat, yamurru ala sirati kalbarqil khatibi, dia akan menyeberangi siratul mustaqim, jembatan yang dipanjangkan Allah di atas api neraka sepanjang 1500 tahun. Dia akan menyeberanginya kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyampar. Wal khamis, yang kelima, yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala 'adzab. Yudkhiluhullahu, Allah memasukkan dia al-jannata, ke dalam surga, bila hisabin, tanpa hisab, wala 'adzabin, tanpa 'adzab. Ini keistimewaan orang yang menjaga sholat 5 waktu selalu berjamaah. Sholat 5 waktu ini zuhur, asar, maghrib, isya. Maka karena hasilnya, nilainya ini begitu besar, maka mengerjakannya pun tidak mudah. Jadi mengerjakan sholat berjamaah di masjid ini, berjamaah itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah. Maka untuk itu kita minta, Allahumma ista'milna li khidmati dini. Allahumma, ya Allah, ista'milna, gunakan kami, li khidmati dini, untuk mengamalkan agama. Khidmat kepada agama, mengamalkan agama. Maka yang dimaksud, dia tidak akan mengalami kefakiran di dunia. Ini maksudnya hatinya dibuat cukup oleh Allah. Mungkin secara kelihatan rumahnya sederhana, uangnya sederhana, tapi hatinya tidak fakir. Hatinya itu kaya, dibuat cukup oleh Allah. Ada orang itu uangnya banyak tapi kurang terus, itu masih miskin. Innal ghina ghinan nafsi, sesungguhnya kaya itu kaya hati. Maka kita yakini kalau diberi ketenangan, maka itu kekayaan yang mahal. Ketenangan dalam hati. Ada orang itu rizkinya biasa-biasa, pekerjaannya biasa-biasa, tapi cukup. Salah satun kulluhum dominun Allah. Salah satu 3 perkara, kulluhum semuanya, dominun Allah, dijamin oleh Allah. In asya, kalau dia hidup di dunia, ruziqah, maka diberi rizki, wa kufiyah, dan rizki yang diberi Allah itu cukup. Wa in mata, kalau dia wafat, meninggal dunia, adkhalahullahu jannah, Allah memasukkannya dia ke dalam surga. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, salah satu 3 perkara, kulluhum dominun Allah,
Tiga perkara ini dijamin Allah. Jaminannya dua. Yang pertama, in asya, kalau dia hidup di dunia, ruziqa, maka diberi rizki, wa kufiya, dan rizki yang diberikannya itu cukup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairul rizki kafafa. Rizki yang terbaik itu yang membuat hati cukup. Kalau rizki tidak membuat hati cukup, maka dia akan tersiksa dengan rizki yang diberikan Allah. Selalu rasa kurang, tidak puas. Maka dunia itu tidak bisa memuaskan hati. Maka kalau orang pandangannya rizki itu ya tergambar uang yang banyak, kebun yang lebar, rumah yang mewah, diberi itu semua, tapi nggak bakalan berlaku. Kasih rumah yang mewah, kurang mewah. Sudah mewah masih kurang mewah. Dikasih kebun satu pengen dua, dua pengen tiga, tiga pengen empat. Dikasih toko satu pengen satu. Betul. Itu makanya rizki itu bukan dunia. Rizki itu yang membuat hati kita tenang. Kalau dikasih rizki, dikasih duit, duitnya halal, walaupun sedikit, membuat cukup, hatinya tenang, itu juga rizki. Dikasih mata, matanya bisa untuk melihat yang baik, ini rizki. Maka maksud tidak akan fakir hatinya orang yang jaga sholat 5 waktu berjamaah di tempat adzan berkumandang. Maksudnya hatinya oleh Allah dibuat cukup. Maka 3 golongan dijamin Allah. Jaminannya 2. In asya ruziqa wa kufiya, kalau dia masih hidup di dunia dikasih rizki dan rizkinya cukup. Wa in mata adkhalahullahu jannah, kalau dia meninggal dunia maka Allah memasukkannya ke dalam surga. 3 golongan itu kata Nabi siapa? Yang pertama, man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun anallah. Dia adalah orang dakhala baitahu, masuk ke dalam rumahnya, fasallama, masuk dengan mengucapkan salam. Fahuwa dhaminun anallah, maka dia dijamin Allah. Maka kalau masuk rumah jangan lupa salam. Orang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam, maka ini seluruh setan-setan yang ada di rumah itu keluar. Tapi kalau dia tidak mengucapkan salam, maka dia masuk dengan membawa 1 setan. Kalau 10 kali masuk tidak salam, bawa 10. 1 orang. Kalau 10 keluarga, setiap orang bawa 10, 100. Maka tidak ada ketenangan kalau rumah itu tidak ada amal. Masuk rumah asal masuk. Masuk rumah salam, kata Nabi. Maka maksud masuk rumah dengan salam, ini maksudnya muqaddimahnya masuk rumah dengan salam, lalu setelah ada di dalam rumah, rumahnya dipenuhi dengan zikir dan doa, sholat sunnah, baca Quran, minimal baca Yasin di pagi hari, Yasin di sore hari, habis maghrib atau habis asar. Mangqara Yasin fi sadrin nahar udiyat awaitu. Siapa membaca Yasin di permulaan siang, yaitu habis subuh, hajat-hajatnya dimudahkan. Maka kalau kita ini masuk rumah, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi di pagi hari, maka tanya istri, sudah baca Yasin belum? Kalau belum, tentunya yang nanya juga baca. Jangan nanya-nanya, wah enggak. Maka anak-anak kita, istri kita dibimbing dengan amalan inilah yang membuat cahaya di rumah. Kalau amalan tidak ada amalan, rumah tak ada amalan, maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waman kharaja ilal masajid. Siapa orang keluar dari rumahnya berangkat menuju masjid. Untuk apa? Ya untuk sholat 5 waktu ini. Fawaddominun Allah, dijamin oleh Allah. Kemudian yang ketiga, waman kharaja fi sabilillah. Orang yang keluar di jalan Allah.
Keluar di jalan Allah itu beraktivitas ingin mengerjakan perintah Allah. Ini namanya di jalan Allah. Keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat 5 waktu. Ini sudah masuk sabilillah, untuk belajar ilmu fi sabilillah. Berangkat ke toko mengerjakan perusahaan, ini harus berusaha, diperintah mencari rezeki. Faidah qudiyatiz sholat fantashiru fil ardi. Kalau udah selesai sholat, menyebar di muka bumi cari rezeki. Ini juga sabilillah. Jadi 3, masuk rumah dengan salam. Kalau keluar rumah berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah. Selain waktu itu aktivitasnya fisabilillah. Fisabilillah itu tujuannya jelas. Kemana saya pergi, harus di sana saya dapat ridha Allah. Oh, saya mau pergi ke pasar, maka saya sebagai orang Islam yang berangkat di pasar ingin jadi pedagang, maka saya harus jadi pedagang yang baik. Ingin jadi pembeli, saya harus jadi pembeli yang baik. Oh, saya mau berangkat ke kebun, ingin jadi petani pemilik kebun, maka jangan mencuri tanah tetangga. Kalau menjadi orang yang bukan pemilik kebun tapi ngurusi kebun orang, maka saya harus jadi orang Islam yang amanah. Saya panen sawit orang ini, saya laporannya harus jelas. Nah, itu dia orang Islam. Sabilillah, dijamin oleh Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, faqad waqa ajru 'ala Allah, maka disiapkan pahalanya di sisi Allah. Maknanya dia sedang berada di jalan Allah. Ini kan sholat berjamaah ini kita perhatikan. Orang kalau memperhatikan sholat berjamaah pasti barokah. Tapi kalau sholat berjamaah ini tidak diperhatikan, maka nanti kurang barokah. Wa qala alaihi salatu wassalam, sholatur rajuli, sholatnya seseorang ma'al jama'ati berjamaah, khairun, lebih baik min sholati arba'ina sanatan, dari sholat 40 tahun di baitihi, di rumahnya, munfaridan sendiri-sendiri. Ini sering kita dengar, maka diulang lagi sehingga sabda Nabi itu terngiang-ngiang di kepala. Sholatur rajul, sholatnya seseorang ma'al jamaah, berjamaah sholatnya, khairun, maka sholat berjamaah itu lebih baik min sholati arba'ina sanatan, daripada sholat 40 tahun di baitihi, di rumahnya, munfaridan sendiri. Waruya annal jamaah tafdulu alal munfaridi bi 27 darajah. Diriwayatkan bahwa sholat berjamaah lebih utama dari 27 derajat. Itu yang kita tahu. Semua orang tahu kalau berjamaah itu 27 derajat. Itu baru sebagian sabda Nabi. Ternyata ada lagi satu sholat berjamaah lebih baik dari sholat 40 tahun di rumahnya sendiri. Ketika orang itu, berarti rugi ya saya kalau sholat sendiri ini. Akhirnya dia sholat berjamaah. Ketika ditanya, lah kok kamu tumben sekarang sholat berjamaah? Kemarin-kemarin tidak pernah. Iya, saya dengar itu dari pengajian Baitul Ma'mur. Katanya kalau sholat berjamaah sekali aja sudah lebih baik dari 40 tahun sholat di rumah sendiri-sendiri. Itu sabda Nabi, bukan kata kita, bukan kata orang Baitul Ma'mur. Itu sabda Nabi. Jadi orang iman itu apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Kata Allah itu gimana firman Allah? Gimana kata Nabi? Itu bukan salah-salah.
Al-mu'minun waqaf, orang beriman itu berhenti sejenak sebelum bertindak. Hari-hari itu yang ditunggu itu perintah Allah dalam setiap detiknya. Apa perintah Allah untuk saya sekarang? Yang sekarang ini apa perintah Allah? Oh, perintahnya sekarang ini persiapan sholat subuh. Oh, perintahnya malam ini bangun tahajud. Per detik apalagi. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab itu Quran. Fa'idha faragta, kalau kamu sudah menyelesaikan amalan fansab, maka lanjutkan dengan amalan berikutnya. Apalagi? Sudah sholat, habis sholatnya apa lagi? Zikir dulu, zikir doa, habis doa iktikaf dulu ini dengar pengajian, habis pengajian isyraf, habis ini kemana? Dijadwal, kita harus menjadwalkan sendiri per detiknya itu. Detiknya itu harus kita jadwal. Khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaumal qiyamati, bila terjadi kulkan suatu kaum yang wajah mereka bersinar seperti bintang. Fataqulu lahumul malaikat, maka malaikat bertanya kepada mereka, ma a'malukum, apa amalan kalian sehingga di hari kiamat ini kalian dikumpulkan wajah kalian bersinar seperti bintang. Wa yaqulun, maka mereka menjawab, kunna idza sami'nal adzan faqumna ila taharati wal wudu. Kami itu dulu di dunia kalau kami mendengar adzan maka kami langsung bangkit mengambil air wudhu, mandi, terus kemudian mengambil air wudhu. La nastaghil bi ghairihi, kami enggak menyibukkan, langsung persiapan berangkat ke masjid. Ini nanti di hari kiamat dikumpulkan wajahnya bersinar seperti bintang. Wa qauman, dan Allah membangkitkan satu kaum, wujuhuhum kasyamsi, wujuhuhum kal qamari, yang wajah mereka bersinar seperti bulan purnama, lebih terang lagi. Wa yuqalu lahu, maka mereka ditanya, ma a'malukum, apa amalan kalian ketika di dunia sehingga wajah kalian di sini seperti bulan purnama? Fa yaqulun, maka mereka menjawab, kunna natawaddau qoblal adzan, kami ini sebelum adzan sudah punya wudu. Sebelum adzan ini sudah punya wudu. Jadi kalau dengar adzan, Allahu Akbar, wah adzan, langsung mandi, langsung wudu, langsung persiapan, sibuk persiapan ke masjid nih, adzan nih sudah. Nah, itu nanti wajahnya seperti bintang. Tapi kalau sebelum adzan nih sudah punya wudu, sudah punya wudu, sudah persiapan ke masjid, berjalan ke masjid, belum adzan di masjid sudah ke masjid, nanti wajahnya seperti bulan purnama. Wa qauman wujuhuhum kasyamsi, dan juga nanti Allah bangkitkan, kumpulkan satu kaum yang wajah mereka bersinar kasyamsi, seperti matahari. Wajahnya bersinar seperti matahari, lebih terang lagi. Sinarnya matahari itu lebih terang dibanding sinarnya bulan. Dimana kalau ada matahari maka benda kecil kelihatan. Ma'amalukum, apa amalan kamu dulu di dunia? Wajah kamu ini seperti bulan, seperti matahari. Maka bayaqulun ba'da su'al kunna nasma'un nida bil masjid. Kami ini ketika di dunia itu sudah punya wudu dan kami itu sudah ada di masjid, belum adzan sudah ada di masjid, sehingga kami dengar adzan itu sudah duduk di shop di masjid.
Ini nanti di hari kiamat. Bukan sekarang. Sekarang ini berbuatnya dulu. Kita pengen yang wajahnya seperti bintang, apa seperti bulan, apa seperti matahari. Kalau seperti bintang, itu kalau azan baru wudhu. Kalau mau seperti bulan, sebelum azan sudah punya wudhu. Belum azan sudah punya wudhu, tapi masih nunggu di rumah. Sudah punya wudhu tapi nunggu di rumah. Belum azan ya? Belum. Sudah punya wudhu? Udah. Belum azan. Masih nunggu. Itu nanti seperti bulan purnama. Nah, seperti bintang, bukan nunggu di rumah. Dia sudah di masjid. Sebelum azan sudah jawab azannya di masjid. Nah, ini kaitannya dengan iman dan yakin. Kalau yakin, maka dia akan berbuat. Kalau nggak yakin, maka dengan yang seperti ini tidak diperhatikan. Maka kata ulama mengatakan, orang itu tergantung kesenangannya. Kalau kesenangannya dunia, maka dapat dunia senang. Kalau senangnya dengan zikir, kalau bisa zikir itu senang. Senangnya dengan tahajud, senangnya dengan baca Quran, senangnya dengan ngaji, senangnya dengan... Itu orang diberi kesenangan masih. Kita minta bagaimana diberi amalan-amalan di dunia ini, panennya nanti di hari kiamat. Jadi bentuknya amal-amal masih. Kita 24 jam sholat 5 waktu itu, ini masih amal. Nanam dulu. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini sawahnya akhirat, kita tanami dengan amalan-amalan. Panennya kapan? Panennya di akhirat. Maka dalam riwayat disebutkan, ad-dunya daruz zara' wal akhiratu darul hasad. Dunia itu tempat kita menanam, wal akhirat, dan hari akhirat itu darul hasad, tempat kita memanen amal. Hari akhirat itu kapan? Hari akhirat itu sebentar lagi. Mati itu hari akhirat. Karena akhirat itu ada dua hari akhirat. Hari akhirat yang besar, hari akhirat yang kecil. Kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat kubro, kiamat sugro. Apa kiamat kubro? Kiamat kubro itu idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Nah, itu surat Al-Waqi'ah kita baca, artinya itulah cerita tentang hari kiamat. Kemudian yang kedua, kiamat sugro. Apa kiamat sugro? Inqita'u ta'alluqir ruhi bil jasad. Putus hubungan antara ruh dengan badan. Nah, itulah mati. Jadi mati itu kiamat. Kiamat sugro namanya. Makanya kalau ada orang dikubur diadzanin apa tidak? Diadzanin apa tidak? Maka dalam kitab I'anah disebutkan tidak disunnahkan mengadzani mayit ketika dikubur. Ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama tidak disunnahkan. Pendapat yang kedua disunnahkan kiasan inda furujihi ila dunya. Disamakan ketika dia lahir ke dunia, maka diadzanin di telinga kanan, diqamatin telinga kiri. Maka kesimpulannya boleh diadzanin, boleh tidak. Jadi kalau ada yang diadzanin, ada juga yang berpendapat sunnah. Ini ikhtilaf. Jadi kalau ada dua pendapat, boleh diamalkan dua-duanya. Jadi kalau ada orang dikubur diadzanin, oh ini pendapat yang kedua ini. Sunnah juga. Kalau tidak diadzanin pun jangan ribut. Oh ini ngamalkan pendapat yang pertama. Tetapi kemudian Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, walakin inzalul mayyit inda sima'il adzanil iqamah, ketika nurunkan mayit dibarengkan dengan azannya waktu sholat di masjid-masjid, fa innahu yukhaffaf anhu su'alul qabr, maka mayit itu akan diringankan dari pertanyaan di kubur.
Jadi kalau ada orang meninggal, diadzanin apa tidak? Dua pendapat. Ada yang mengatakan diadzanin, ada yang mengatakan tidak diadzanin. Jadi mana yang mau diamalkan? Dua-duanya bisa diamalkan. Nah, jadi kalau ada yang diadzanin, ini pendapat yang kedua. Dia menyamakan seperti ketika orang lahir ke dunia diadzanin, maka ketika keluar dari dunia diadzanin. Maka ketika diadzanin jangan qad qomatis sholat, tapi qad qomatul kiamat. Kiamat apa? Kiamat sugro, yaitu matinya dia telah datang. Qad qomatil qiyamah, qad qomatil kiamat gitu. Ketika qomat itu bukan qad qomatis sholat. Ya kan? Kalau adzannya seperti biasa, ketika qomat nanti qad qomatil kiamat. Maksud kiamat di situ kiamat sugro, yaitu matinya yang mati. Maka kita nengok, oh, telah terjadi hari kiamat untuk dia. Mati dia. Yang mati kan dia, kalau saya enggak. Nah, kamu sebentar lagi. Maka dengan nengok orang mati itu kita dapat nasihat, dia mati, sebentar lagi giliran saya yang mati. Maka saya persiapan mati sebelum mati, yaitu jaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan barokah apa yang disampaikan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim Ada yang mau tanya? Ya. Dalam penjelasan ada perempuan hamil di luar nikah. Ketika dia melahirkan, maksudnya hamil di luar nikah, itu salah satu ulama berbicara, kalau misalnya umur kandungannya Ustaz belum mencapai 4 bulan atau di umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus menikah sama orang yang menghamilnya tadi, itu binnya masih ikut si laki-lakinya tadi, suami tadi. Ataupun ada juga salah satu ulama juga berbicara, binnya tetap walaupun hamilnya kandungannya 1 bulan, 2 bulan, kalau hamilnya di luar nikah tetap mengikuti istrinya Ustaz. Maksudnya mau penjelasannya. Wanita yang hamil di luar nikah, ketika benih telah menjadi kandungan, walaupun baru sebulan, nah itu tetap kondisi anak yang dikandung itu anak zina. Anak zina itu anak yang ibunya hamil di luar nikah, walaupun baru sebulan. Maka dia tidak ada bin kepada yang menghamil.